Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Rohadi dengan NPM 042 dan teman saya Lutfi dengan Muhammad Lutfi Akmaludin dengan NPM 035. Di sini kami akan mengerjakan tugas replikasi database master to master. Jadi di sini saya sebagai server 1 dan teman saya Lutfi sebagai server 2. Di langkah pertama yang akan kita jalankan adalah harus cek di CMD, mengetahui IP address kita dengan cara ketik ipconfig lalu di enter. Nah, ini ipconfig kita, ipconfig saya lebih tepatnya. Saya di sini udah catat ipconfig saya itu 29 dan ipconfig Lutfi itu 135. Nah, ini harus kita ingat baik-baik karena nantinya IP ini kita akan digunakan di pendaftaran si role-nya gitu atau si masternya, seperti itu. Lalu sekarang kita cek ping terlebih dahulu ke IP-nya Lutfi. Kita copy aja ping, lalu IP address-nya kita enter. Nah, ada jawaban nih, reply. Kalau udah, kita lanjut ke XMPP-nya nih. Boleh dijalanin dulu atau stop dulu aja deh. Kita klik config terus my ini. Di sini saya udah buka nih. Nah, kita bakal konfigurasi atau kita bakal nge-config nih di file my.ini. Nah, kita cari mysql di, terus kita komen dulu aja yang ini. Kita komen. Nah, yang ini kita copy, login kita taruh di atas aja biar rapih. Login, lalu server ID-nya kita copy juga. Lalu untuk yang lainnya itu binlog format, binlog ketik binlog underscore format sama dengan mix atau campur. Terus binlog strip do strip db. DB-nya apa nih yang bakal kita namain nantinya, nama database-nya DB minimarket. Kita paste aja. Nah, ini tuh logbin tuh kita bakal nyatet perubahan si datanya. Misal kayak insert, update, delete gitu. Nah, untuk server ID tuh ya seperti namanya server ID gitu. Jadi kita menamai server kita ini jadi server 1 atau kita harus berbeda dari si servernya Lutfi yang nantinya akan berbeda angkanya gitu. Nah, ini untuk formatnya itu format catatan log. Jadi kita buat mix aja biar fleksibel. Lalu ini kita bakal menyamakan si database-nya namanya apa gitu. Jadi yang direplikasi itu apa aja sih, database apa. Nah, kita bakal buat si DB minimarket ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Akmaludin dengan NPM 0651240035. Di sini saya akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Sebelumnya kita cek IP terlebih dahulu. Kita cek melewati EMD. Kita ketik saja IP config. Nah, kita ping terlebih dahulu IP Haikal atau si IP server 1.
Nah, bila sudah reply from atau sudah ada jawaban dari API Haikal, berarti antar server sudah nyambung. Kita lanjut ke Sampipi. Kita buka, lalu kita klik config, kita browse si folder my ini. Kita masuk ke dalam folder bin, kita cari folder my ini. Untuk memudahkan kita copy si folder my ininya ke folder manapun. Di sini saya ke local disk di D. Nah, kita config lagi MySQL-nya atau si my ininya. Kita cari MySQL di selanjutnya kita scroll ke bawah, kita cari server ID. Kita komen dulu si server ID-nya. Kita copy dulu si long bin MySQL bin-nya, lalu kita taruh di bawah MySQL di seperti server 1 tadi atau bagian Haikal. Server ID-nya juga kita copy. Jangan lupa kita bedakan si server ID. Di sini saya tuh server kedua. Selanjutnya kita ketik binlog underscore format sama dengan mix. Terus binlog mindu min db sama dengan db underscore minimarket. Di sini tuh untuk nama si database-nya. Setelah seperti ini, jangan lupa kita save. Oh ya, di sini saya ada yang kelupaan. Server ID-nya kita ganti ke 2 karena saya server kedua. Jangan lupa kita save lagi. Nah, kita cek lagi apakah masih ada yang salah atau belum. Nah, masuk ke Sampipi-nya. Untuk menghindari error, di sini saya refresh terlebih dahulu. Lalu kita start lagi Apache MySQL-nya. Nah, kita langsung ke admin-nya. Di sini langsung menuju ke PHP MyAdmin ya. Kita menuju SQL. Di sini kita membuat user terlebih dahulu dengan command create user. Usernya rep user add selanjutnya kita ketik persen identified by 12345. Nah, itu tuh untuk password si DB tadi. Jangan lupa kita tutup. Langkah selanjutnya dan kita ketik grant replication slave on bintang titik bintang to si user yang sudah kita buat tadi, yaitu rep user. Kita samakan seperti yang di atas, add dan persennya. Ini tuh untuk rep user si replikasi database-nya. Jangan lupa kita tutup titik koma. Selanjutnya kita ketik flash privilege titik koma. Di sini kita klik go untuk menjalankan si query-nya. Setelah sudah, kita akan coba lihat nih user yang telah kita buat tadi. Di sini show user master status titik 2. Kita go lagi. Nah, di sini terlihat atau tersimpan user yang telah kita buat tadi.
Kita taruh di notepad catatan tadi yang isinya tuh informasi server 1, server 2. Oke, langkah selanjutnya jika sudah dikonfigurasi my.ininya itu jangan lupa di save ya. Jika sudah di save, kita langsung ke PHP MyAdmin aja. Caranya gimana sih? Caranya ketik ini, jangan lupa di start Apache dan MySQL-nya, langsung diklik di tombol admin ini. Nanti bakalan muncul tab kayak gini. Udah, kita klik ke SQL aja. Terus kita ketik create user replikasi rep user aja, kita bakalan singkat terus add, terus kutip, terus persen kutip identified by, berarti itu identified itu kita ngeset passwordnya jadi berapa, 1 2 3 4 5 gitu contohnya. Terus titik koma, terus ke bawahnya grant replication slave on bintang to si rep user ini, titik koma. Kalau udah flash privileges. Oke, kalau udah tinggal di go aja. Nah, udah tinggal di coba kita lihat show master status. Kita go. Nah, ini nih MySQL bin 001, posisinya 771. Jangan lupa nih kita catat aja nih, atau kita copy aja gini di sini aja. Tadi Haikal 2 paste aja. Nah, gitu. Kalau udah gitu. Oke, selanjutnya kita akan menembak dari user 2 atau laptop saya, Lutfi, ke laptop Haikal atau ke server 1 dengan menggunakan query change master to master underscore host, sama dengan di sini kita isi IP si Haikal atau si server 1. Nah, untuk change yang merah kita hirakan saja. Ada master user, sama dengan tadi yang telah kita buat yaitu rep user, koma master password kita copy aja dari atas untuk master password tadi yang 1 2 3 4 5 koma selanjutnya master log file. Nah, kita masukkan MySQL bin yang Haikal tadi, itu yang 1. Kita koma, selanjutnya kita salin lagi dari atas aja biar cepat. Kita master log position, kita copy yang Haikal kan tadi 771. Nah, kita salin di sini. Jangan lupa kita tutup kurung ya. Kita lihat-lihat lagi apakah query-nya ada yang terlewat atau belum. Kalau dirasa sudah benar, kita langsung saja go. Nah, di sini sepertinya sudah bisa.
Selanjutnya kita start slave. Ini tuh perintah yang bisa diibaratin tuh tombol play saat konfigurasi dimasukkan, atau buat menyatakan buat mulai berjalan dari master. Nanti kita show slave status. Nah, jangan lupa kita tutup. Nah, di sini seharusnya sudah bisa. Tadi ada connecting. Yes. Seharusnya ketika sudah yes, sudah bisa. Aduh. Nah, kita coba lagi show slave status. Di sini ada IP Haikal. Binnya sudah oke. Connecting, yes. Seharusnya sudah aman di sini. Sekarang giliran ke Haikal. Oke, selanjutnya karena Lutfi udah berhasil nembak ke server saya atau server 1, sekarang giliran saya yang nembak ke servernya Lutfi atau server 2. Jadi istilahnya nembak itu jadi istilah kayak menyambungkan yang tadi itu Lutfi ke saya, sekarang saya ke Lutfi dengan cara nanti query ini change master to master hostnya, yang berarti IP-nya si Lutfi tadi. Nah, ini kita copy, kutip, koma. Nah, kita tembak tuh ke IP-nya. Terus master usernya ke tadi apa? Karena cuma kita buat sama gitu. Rep user ya gitu. Kutip, koma. Nah, sekarang tinggal master passwordnya. Karena passwordnya kita biar lebih mudah itu kita samain. Jadi kita isi tadi itu 1 2 3 4 5 koma master log file sampai dengan titik koma itu di master log filenya Lutfi nih, yang ini nih. Nah, terus koma, kita copy aja master log post atau position. Kita copy lagi positionnya yang tadi itu yang Lutfi 1047 seperti itu, titik koma. Sengaja kita go. Kalau udah kita start slave. Nah, kalau udah kita cek lagi nih, show slave status, apakah sudah yes dua-duanya atau ada masalah kayak tadi. Nah, ini ada connecting lagi nih. Jadi kita harus men-set si yang tadi bindnya ini nih di laptopnya Lutfi seperti itu. Oke, sebentar saya jeda dulu. Tadi ada kesalahan sedikit. Jadi kita lupa untuk ngebind bin si address. Ini localhost kita set ke 00 tuh supaya running yes. Tadi itu ada perubahan juga di posisi Haikal. Nah, sekarang udah yes dua-duanya. Jadi di sini kita berhasil buat nembak dari server 2 ke server 1. Seperti itu. Kita lanjut karena udah dibenerin ya. Karena kekurangan save binnya ini doang.
jadi merambat ke semuanya. Jadi kita perlu di restart dulu, di start ulang. Jadi posisinya otomatis yang tadi itu 1047 itu berubah jadi 940, dan MySQL bin nya berubah jadi 4 gitu. So aja kita run buat menyambungkan ke si server Lutfi. Masih error. Stop slave. Oh, berarti stop slave berarti gini. Kita perlu stop dulu, reset slave all. Nah, coba. Nah, udah nih. Kalau udah tinggal show, kita show slave status, show slave status. Nah, kalau udah kita go. Nah, udah yes dua-duanya nih. Alhamdulillahnya kita sudah menyambungkan kedua device ini itu dengan jaringan yang sama seperti itu. Karena kita udah berhasil membuat atau menyambungkan kedua device, kita bakalan buat database. Oke, langsung aja. Tadi nama database-nya itu DB Minimarket. Kita bakal copy biar nggak salah. Oke, kalau udah kita create. Kalau udah kita buat si tabel namanya barang deh, barang. Iya. Barang ini deh, barang. Kolomnya itu 2 aja deh, 2 aja dulu. 2. Sorry. Kolomnya itu 2, ID dan nama, misal contohnya create. Lalu kita bakalan salah. Nah, lalu kita bakalan isi yang pertama itu ID aja, ID barang deh. ID barang. Ya, barang. Yang kedua itu ininya auto incrementnya aktifin, primary auto increment. Nah, kedua itu varchar untuk si namanya seperti biasa. Value-nya 50 aja dah, jangan banyak-banyak. Kalau udah coba kita save. Tar. Auto increment udah tinggal save. Kalau udah kita tinggal coba insert deh. Kita bakalan insert, bisa nggak? Insert ID barang. Sorry salah. Insert. Sini coba. Barang misal 1 Indomie misal go. Oke, kalau udah kita cek ada nggak. Nah, bukan sini, scale set barang di barang. Indomie udah ada. Oke, kita lanjut ke Lutfi coba. Sekarang kita bakal cek nih database si minimarketnya. Di sebelah kiri belum ada, kita coba show databases. Kita go di minimarket, di sini seharusnya sudah ada, tapi sebelah kiri belum ada. Coba kita pakai cara lain.
Di sini saya pakai query use db minimarket. Kita go. Nah, di sini udah ada. Kita lihat barang. Nah, di situ terlihat ada ID barang dan nama barangnya yang telah ditambahkan oleh server 1 atau Haikal. Nah, sekarang giliran kita nih bagian insert atau menambahkannya. Si ID barangnya kita tambahkan 2, nama barangnya Sarimi. Kita go. Kita lihat di barang. Nah, di sini sudah muncul. Selanjutnya kita lihat di Haikal. Karena Lutfi tadi udah coba insert juga ya, kita refresh. Nah, ini udah ada nih, langsung auto muncul seperti itu. Tadi Lutfi tuh udah bisa input si barang gitu. Jadi sudah bisa dikatakan itu master to master gitu. Karena Lutfi juga punya akses insert seperti itu. Oke, selanjutnya saya bakal delete si record barang yang telah tadi ditambahkan. Kita lihat barang di sini sudah tidak ada. Jangan lupa kita refresh. Nah, selanjutnya kita lihat di server 1. Nah, tadi Lutfi udah hapus row-nya, coba isinya, coba kita lihat. Oh, udah di delete benar. Oke. Sekarang kita bakalan coba drop kita tabelnya. Lalu kita bakalan buat lagi si tabel-tabelnya yang lebih banyak biar bisa kita menjalankan query-querynya. Nah, kita paste aja biar cepet videonya. Oke. Kalau udah kita go. Coba kita lihat di DB Minimarket. Nah, ini udah ada. Lanjut. Kita isi isinya, kita tinggal paste aja. Kalau udah kita tinggal go. Lalu kita isi terakhir nih yang transaksi. Kita isi nih, langsung aja kita go. Oke, coba kita cek. Nah, ini coba di barang. Oke, udah ada. Kategori udah ada. Terus di transaksi udah ada juga. Oke, sekarang kita coba lihat database minimarket. Nah, di sini sudah ada tabel yang ditambahkan, yaitu transaksi oleh server 1 atau Haikal. Kita di sini bakal nyoba nambahin tambah tabel, namanya kita lewat query aja. Biar cepet. Nah, kita tambahin juga detail transaksinya. Kalau sudah, kita lihat di sini detail transaksi sudah ada. Jadi kita bakal buat yaitu view. Di sini kita langsung go. Kita bakal refresh dulu. Nah, selanjutnya kita bakal validasi si view-nya itu di si Haikal atau server 1. Oke, nah karena di Lutfi itu udah bikin view, kita tinggal panggil atau kita verifikasi di saya gitu, agar si view-nya itu udah benar belum sih. Kita lihat ID transaksi atau transaksi, nama, jumlah harga, ya gitu. Nah, kenapa ini belum ada isinya? Karena kita baru menambahkan si detail transaksi gitu. Sini kita bakalan buat si prosedur yang namanya itu tampil barang deh. Karena tadi banyak error, kita
bersihkan dulu yang banyak error. Jadi kita bakal buat delimiter create prosedur, namanya prosedurnya tampil barang bikin select all from barang, select all from tabel barang gitu ya istilahnya. Jadi nanti bakalan di call oleh Lutfi bagaimana sih prosedur ini bekerja gitu. Tuh, kita go aja. Oke, kita refresh. Nah, udah ada. Oke, kita kembali ke Lutfi. Oke, karena Haikal sudah buat prosedur, kita refresh. Nah, prosedurnya sudah ada. Selanjutnya kita coba execute. Nah, keluar barang-barang yang tadi tabel barang karena sudah dibuat prosedurnya oleh Haikal atau server 1, yaitu tampil barang. Selanjutnya kita call si tampil barangnya, titik koma orang, dan seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita bakal buat si namanya trigger. Jadi teman-teman, kita create tabel log barang untuk namanya. Terus ID-nya kita ID log into auto increment. Maaf, itu integer, auto increment primary key. Nama barang varchar. Kita isi 50. Waktu atau kita pakai date time. Jangan lupa kita tutup si query-nya. Kita coba run. Cek log barang sudah ada di server 2. Selanjutnya bakal kita buat triggernya nih. Delimiter $2 create trigger trg underscore barang baru. After insert on barang for each row. Nanti untuk masing-masing row atau masing-masing isi masing-masing kolom lah. Begin, mulai insert into log barang yang tadi telah kita buat dari nama barang, waktu, values, new, nama barang, now. Jangan lupa kita end delimiter lagi. Kalau sudah, kita buat triggernya. Jadi itu kita insert barang, bakal masuk ke log barang. Untuk simpelnya sih seperti itu. Setiap penambahan barang baru bakal terlihat di log barang.
Nah, kita go. Aduh, masih ada yang salah untuk ini. Delimiternya kita hapus lagi aja yang terakhirnya. Kita go aja. Itu aja kita hapus si TRG-nya. Nah, kalau udah kita coba cek di Haikal di atau server 1. Karena tadi udah Lutfi buat si triggernya, kita bakalan coba insert barang. Karena tadi triggernya itu berbentuk jika barangnya dimasukkan itu akan muncul di tabel log barang gitu. Nama barang ID, kategori, di harga, stok, values, pulpen pilot, misal contohnya pulpen pilot pen pilot 3, ID-nya 5000 20. Udah ada belum ya ID nomor 3? Kita go coba cek. Oke, udah ada. Lalu kita select atau enggak kita lihat di log barang deh. Nah, ini udah ada nih. Waduh, kok 2 ya? Ntar, ini udah ada. Gak tau kenapa tiba-tiba ada 2. Jadi ya udah, yang penting masuk gitu, si triggernya berfungsi seperti itu. Kita lanjut ke Lutfi. Oke, lanjut. Sekarang kita bakalan buat view ya. Langsung saja di sini saya akan membuat berarti yang nantinya di device Lutfi yang akan di validasinya gitu. Create view. View barang, view barang as sebagai select apa aja nih yang bakal kita isinya bakalan apa aja yang bakal kita pilih. Kita B, nama barang, K, nama kategori, lalu B, harga, B titik stok. Di kita bakalan mencakup semua yang kita udah sebut tadi. Jadi from barang, kita definisikan barang itu sebagai B. Jadi kolom yang B ini itu dari barang itu. Lalu join dengan kategori, kita simpelkan menjadi K, itu nama kategorinya. Itu on B ID kategori sama dengan K dot ID kategori. Nah, seperti ini. Kalau udah, kita bakalan go. Nah, kalau udah bakalan terlihat di view barang atau enggak, coba kita select from view barang. Kalau kita go, nah ini ada nih. Jadi kita menjoinkan dari 2 tabel kategori dan barang gitu. Coba bakalan dicek di Lutfi. Oke, kita bakalan lanjut ke membuat fungsi. Jadi delimiter
Nomor 2, create function diskon 50% berdasarkan ID tipe datanya integer. Kita return, kembalikan into deterministic. Yang atas jadi integer, terus begin deklarasikan harga diskon sebagai integer. Lalu kita select harga, kita kali 0,5. Kenapa 0,5? Karena 0,5 itu bentuk desimal dari 50% into harga diskon. From barang, where ID barang sama dengan ID. Jadi kita ngambil dari ID barang, terus kita return harga diskon. Kita n $2 delimiter. Oh, nggak bisa. Kita go, kita run. Kalau udah, coba kita cek di SQL-nya. Kita select diskon 50. Ini tadi ID misalkan 1. Kita go atau kita run. Nah, diskonnya itu 1.750. Kita lihat tadi barang Indomie goreng itu 3.500. Diskonnya tuh tadi 1.750. Itu dari 50% begitu. Kita lanjut ke Haikal untuk mengecek si trigger yang telah tadi kita buat. Fungsi Lutfi karena tadi udah membuat si function ya. Kita coba panggil si fungsinya select diskon 50. Misal berapa ya? 4 deh. Berdasarkan ID-nya 4. ID 4 itu apa sih? Kita copy dulu di barang. Atau enggak kita run dulu aja deh. Nah, diskonnya itu berarti 1.250, yang berarti itu merupakan setengah atau 50% dari 2.500 seperti itu. Coba kita cek ke barang. Tadi 4 ya. Berarti 2.500 itu berarti udah benar ya. Seperti itu. mungkin segitu dulu aja dari kami. Kurang lebih mohon maaf karena sudah terverifikasi master to masternya. Di sini kita bakal coba buat drop si db underscore minimarketnya. Karena di sini tidak bisa, saya bakal drop aja dulu si tabelnya. Nah, saya coba menggunakan query aja buat mendrop si db underscore minimarketnya. Di sini saya pakai drop underscore minimarket. Nah, di sini ada error. Error itu, oh iya, di sini saya kurang menambahkan si database-nya gitu sudah drop. Nah, kita di sini sudah di delete. Di sini sudah terverifikasi master to masternya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.